Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nusantara. Selamat datang di Nusantara Hype, channel yang membahas sejarah dan kejayaan bangsa kita. Di video kali ini kita akan mengulas salah satu kerajaan tertua di Indonesia, yaitu Kerajaan Tarumanegara. Yuk kita simak. Pertama, tentang Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu-Buddha tertua yang ada di Pulau Jawa. Kerajaan ini berdiri sejak abad ke-4 hingga ke-7 Masehi di Pulau Jawa. Diduga kuatnya pengaruh budaya dan agama Hindu dari India. Namanya sendiri, Tarumanegara diambil dari kata Tarum yang berarti Sungai Citarum dan negara yang berarti kerajaan. Jadi, secara harfiah, Tarumanegara berarti kerajaan di sekitar Sungai Citarum. Kerajaan ini berlokasi di sekitar Jawa Barat, khususnya wilayah Bogor, Bekasi hingga Jakarta. Bukti-bukti sejarah Kerajaan Tarumanegara ditemukan di sekitar aliran Sungai Citarum. Kedua raja paling terkenal, Purnawarman. Di antara para raja-raja Tarumanegara, terdapat satu sosok yang namanya seakan tak lekang oleh zaman, yaitu Raja Purnawarman. Beliau adalah seorang raja pada abad ke-5 Masehi, yang disebut-sebut sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, adil, kuat dan gagah. Purnawarman memerintah Tarumanegara selama 64 tahun. Menurut sejarah, beliau terkenal dengan kebijaksanaan, kekuatan, dan keberaniannya. Di balik kepemimpinannya, ia juga dikenal sebagai seorang raja pejuang. Pada masa pemerintahannya, Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya. Purnawarman berhasil memperkuat kerajaan dengan membangun saluran air dan irigasi untuk sektor pertanian, serta memerangi bajak laut dan memperluas wilayah kekuasaan. Adapun wilayah kekuasaannya meliputi Bogor, Cianjur, Sukabumi, Bandung, Bekasi, Karawang, hingga Jakarta. Pembangunan irigasi dan pembukaan lahan pertanian yang dilakukan Raja Purnawarman menjadi bukti peradaban-peradaban dan kemajuan kerajaan Tarumanegara. Prasasti Tugu memberikan catatan berupa pujian kepada Raja Purnawarman yang membangun sebuah saluran sepanjang 12 km untuk mengairi sawah di pedalaman. Saluran irigasi tersebut dibangun pada daerah hulu Sungai Gomati, yang kemudian disebut sebagai Candrabhaga. Proyek besar kedua, Sungai Gomati dan Candrabhaga. Sistem irigasi yang dibangun Purnawarman memiliki peran vital bagi masyarakat Tarumanegara. Pasalnya, di era tersebut, sektor pertanian memegang peranan penting dalam kehidupan. Tanpa adanya mesin modern, masyarakat menggantungkan hidup pada hasil tanam padi. Seiring perkembangan masyarakat, kebutuhan air untuk irigasi sawah semakin meningkat. Akan tetapi, letak wilayah Tarumanegara yang berada di dataran rendah membuat ketersediaan air menjadi sulit. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Tanuwardana pun membangun sebuah saluran irigasi bernama Gomati, atau yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan Candrabhaga. Sistem irigasi tersebut berfungsi untuk mengambil air dari sungai di pedalaman, lalu dialirkan ke wilayah rawa rendah. Adapun panjang saluran irigasi tersebut mencapai 12 km. Pembuatan saluran irigasi tersebut terukir dalam prasasti Tugu, yaitu prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Dalam prasasti tersebut tertulis, Sri Mulya Parnawarman Deva, Agnikala, Purnakameswara, Bujang Pradipta Sarwa Mangala Dharma, Vijaya, Dharma Raja, Bima Karna Warmadewa. Uraian tersebut dapat diartikan, Sri Mulya Parnawarman, Dewa Agnikala, telah meneruskan Dharma Agnikala, membangun saluran air sepanjang 12 km. Selain prasasti Tugu, prasasti Ciaruteun juga memuat jejak kaki Raja Purnawarman. Pada prasat tersebut tertulis, Sri Mulya Parnawarman Deva, yang artinya, semoga kekayaan Sri Mulya Parnawarman Dewa abadi. Selain itu, jejak kaki tersebut juga dihiasi ukiran Dewa Wi. Ketiga, peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah. Kerajaan Tarumanegara meninggalkan sedikit peninggalan sejarah, tetapi memiliki nilai penting bagi peradaban Indonesia. Adapun peninggalan sejarah tersebut, 7 prasasti Tarumanegara. Pertama, Prasasti Ciaruteun. Prasasti Ciaruteun ditemukan pada sebuah batu di aliran Sungai Citarum. Prasasti tersebut berukuran 80 cm dengan tinggi 20 cm. Berdasarkan analisis, prasasti Ciaruteun dibuat pada tahun 440 Saka atau 518 Masehi. Prasasti tersebut menceritakan tentang Raja Purnawarman,
sebagai pemimpin yang mendapat restu dari para dewa. Selain itu, prasasti Ciaruteun juga memuat jejak kaki Raja Purnawarman yang menandakan wilayah kekuasaannya. Kedua, Prasasti Tugu. Prasasti Tugu ditemukan pada sebuah batu bata pada tahun 1973. Prasasti tersebut berukuran 105 per meter dengan tinggi 35 cm. Berdasarkan analisis, prasasti Tugu dibuat pada tahun 444 Saka atau 522 Masehi. Prasasti tersebut menceritakan tentang Raja Purnawarman yang membangun saluran air sepanjang 12 km. Ketiga, Prasasti Kebon Kopi. Prasasti Kebon Kopi ditemukan pada sebuah batu bata pada tahun 1911. Prasasti tersebut berukuran 180 cm dengan tinggi 45 cm. Berdasarkan analisis, Prasasti Kebon Kopi dibuat pada tahun 459 Saka atau 538 Masehi. Prasasti tersebut menceritakan tentang Raja Purnawarman yang dipuja seperti para dewa. Keempat, Prasasti Jambu. Prasasti Jambu ditemukan pada sebuah batu bata pada tahun 1911. Prasasti tersebut berukuran 19 meter dengan tinggi 30 cm. Berdasarkan analisis, Prasasti Jambu dibuat pada tahun 445 Saka atau 523 Masehi. Kelima, Prasasti Muara Cianten. Prasasti Muara Cianten ditemukan pada sebuah batu bata pada tahun 1919. Prasasti tersebut berukuran 1 cm dengan tinggi 50 cm. Berdasarkan analisis, Prasasti Muara Cianten dibuat pada tahun 451 Saka atau 529 Masehi. Keenam, Prasasti Pasirawi. Prasasti Pasirawi ditemukan pada sebuah batu bata pada tahun 1911. Prasasti tersebut berukuran 90 cm dengan tinggi 31 cm. Berdasarkan analisis, Prasasti Pasirawi dibuat pada tahun 459 Saka atau 538 Masehi. Ketujuh, Prasasti Lebak. Prasasti Lebak ditemukan pada sebuah batu bata pada tahun 1911. Prasasti tersebut berukuran 180 cm dengan tinggi 45 cm. Berdasarkan analisis, Prasasti Lebak dibuat pada tahun 459 Saka atau 538 Masehi. Selain prasasti-prasasti tersebut, Kerajaan Tarumanegara juga meninggalkan sisa-sisa budaya berupa beberapa artefak Hindu seperti Arca Nandi, Durga, Lingga, Yoni, dan sebagainya. Sayangnya, belum ditemukan candi-candi megah seperti di Jawa Tengah. Adapun hal tersebut kemungkinan disebabkan karena struktur bangunan candi terbuat dari kayu, sehingga mudah roboh seiring waktu. 4. Kemunduran dan runtuhnya Kerajaan Tarumanegara. Seiring perkembangannya Kerajaan Tarumanegara mengalami kemunduran. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti persaingan dengan kerajaan maritim seperti Sriwijaya, serangan dari kerajaan tetangga, dan pengaruh agama Buddha yang mulai menggantikan dominasi agama Hindu di Nusantara. Seiring berjalannya waktu, pada abad ke-7 Masehi, Kerajaan Tarumanegara melemah dan akhirnya kerajaan ini pun tenggelam dalam pusaran waktu. Akan tetapi pengaruhnya diteruskan oleh kerajaan-kerajaan lain di Jawa Barat, seperti Kerajaan Sunda dan Galuh. Akhir kata, Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan Hindu tertua yang ada di Indonesia. Kerajaan ini meninggalkan jejak berupa prasasti dan sistem irigasi yang membuktikan peradaban-peradaban dan kemajuannya. Raja Purnawarman sebagai tokoh penting dalam sejarah Nusantara. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita tentang sejarah Nusantara. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini, supaya makin banyak yang tahu sejarah Nusantara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nusantara Hype, bangga dengan sejarah kita.